Salam, Salam. Salam. pemirsa dimanapun saja berada, terima kasih. Kita kembali bertemu dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Ada topik yang cukup luar biasa kali ini akan kita bahas, yaitu Yusuf, Pangeran Mesir. Baik, sebelum kita mulai diskusi ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, bila mana kami akan menyampaikan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, Yusuf Pangeran di Mesir. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan pelajaran yang terbaik dari kisah daripada Yusuf ini. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh menikmati dan menghayati akan pelajaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Baik pemirsa, kita akan bahas dan dalami pelajaran Sekolah Sabat kita kali ini, dan kita minta Pak Tobing untuk menguraikan apa kira-kira yang akan kita diskusikan kali ini, yaitu mengenai Yusuf Pangeran Mesir ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa The Safe Ministry dimanapun kita berada, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari minggu sebelumnya. Pada minggu ini kita akan melihat kondisi yang berbeda dari yang dialami Yusuf sebelumnya. Sebelumnya dia sebagai orang yang dibully oleh kakak-kakaknya, lalu dia dijual dan dia dipenjara. Tapi pada minggu ini kita akan melihat bagaimana Yusuf, ya, melalui campur tangan Tuhan, Yusuf menjadi salah seorang orang penting, ya, salah seorang orang penting di negeri Mesir, ya, di mana dia dipenjarakan atau dijajah di situ. Kemudian nanti dalam satu minggu ini juga kita melihat bagaimana dinamika yang sangat seperti drama, ya Pak Darwis, seperti drama yang luar biasa, bagaimana dia menjadi penyelamat bagi saudara-saudaranya dan bagi ayahnya. Dan nanti akan kita lihat bagaimana peristiwa yang sangat mengharukan pertemuan mereka dengan pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya dan ayahnya Yakub, di mana banyak sekali suatu kejadian-kejadian yang dramatis, yang mengharu biru, yang menguji kesetiaan masing-masing, dan bagaimana cara kerja Tuhan juga, walaupun Yusuf sebagai orang buangan, tetapi Tuhan punya rencana, ya, di tempat, di negeri di mana dia dibuang, dan luar biasanya dia menjadi pemimpin yang hebat. Nanti para panelis akan menjelaskan secara detail seperti apa jalan ceritanya Yusuf menjadi pangeran di Mesir. Baik Pak Tobing, mungkin kita lanjut pada hari Minggu, yaitu mengenai Yusuf berkuasa. Wah, ini Yusuf mendapatkan kuasa. Silakan Pak Tobing. Baik, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, pada waktu Yusuf dibuang itu dia berumur 17 tahun dan dia dipenjara, dan ketika dia berhasil menginterpretasikan mimpi Firaun itu, pada saat itu dia berumur 30 tahun. Jadi perlu 13 tahun, Pak Darwis, ya, perlu 13 tahun bagi Yusuf untuk diuji karakternya, apakah dia memang setia kepada Tuhan. Tetapi selama 13 tahun Yusuf didapati selalu setia, walaupun 3 tahun terakhir dia berada di dalam penjara. Dan pendek cerita, oleh karena dia didapati setia, maka Tuhan turut campur tangan, lalu dia diberikan hikmat bijaksana oleh Allah untuk memberikan apa? Untuk mengusulkan program-program kerja yang menyangkut dengan ketahanan ekonomi di bangsa Mesir. Ya, karena ternyata mimpinya Firaun itu berkaitan dengan masalah ekonomi dan masalah logistik, ya, masalah logistik di Mesir. Lalu dengan hikmat dari Tuhan, ya, maka Yusuf memberikan advis, ya, memberikan advis kepada Firaun supaya dilakukan strategi bagaimana menyediakan logistik untuk 7 tahun pertama supaya bisa bertahan untuk di 7 tahun yang berikut. Oleh karena sesuai mimpi itu,
bahwa mimpi itu melambangkan 7 tahun pertama masa kemakmuran dan 7 tahun berikut adalah masa kesusahan. Lalu pada saat itu oleh karena Firaun adalah orang kafir ya, orang kafir yang tidak percaya Tuhan, maka pendekatan religius tidak masuk pada saat itu ya Pak Darwis dan pemirsa. Firaun lebih tertarik kepada pendekatan masalah ekonomi. Oleh karena berdasarkan advice-nya, nasihatnya Yusuf yang mengatakan, kalau begitu angkatlah seorang yang berhikmat ya untukmu Firaun, dan angkat para penilik ya, para penilik mungkin kalau sekarang itu katakanlah para direktorat jenderal ya, dirjen ya, para dirjen atau para menteri ya yang bisa membantu kamu. Lalu Firaun berpikir, tidak ada lagi orang lain yang lebih berhikmat dari Yusuf ini, maka ya Firaun tidak bisa menolak walaupun Yusuf ini bangsa Ibrani, buangan di situ, bahkan bukan hanya buangan Pak Darwis, narapidana ya, narapidana itu. Dia di penjara 3 tahun terakhir, dia narapidana dan sebelumnya budak. Bayangkan Pak Darwis, tidak mudah bagi kita menerima seorang pejabat yang bekas narapidana. Ya, tapi Firaun ya, di antara sekian banyak orang pintar yang menurut dia di Mesir ternyata tidak ada yang bisa diandalkan. Maka dia tidak bisa mengelak, dia angkatlah Yusuf menjadi perdana menterinya di Mesir, menjadi orang kedua ya tangan kanannya Firaun, dan bahkan diberikan kekuasaan yang besar sekali kepada Yusuf ya untuk mengatur pengendalian ketahanan ekonomi di Mesir. Itulah jalan cerita yang Tuhan atur skenarionya sehingga Yusuf dari penderitaan selama 13 tahun, tetapi sekarang dia memasuki babak yang baru di mana dia menjadi orang yang punya pengaruh yang besar, yang sangat berkuasa di Mesir pada saat itu. Demikian Pak Darwis dan pemirsa. Baik, Pak Tobing, ini hanya aplikasi dalam kehidupan ya. Tadi Pak Tobing udah uraikan 13 tahun dari budak masuk jadi penjara. Apa ya yang dapat kita buat untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita betul-betul setia kepada rencana Tuhan kita? Iya, pertanyaan yang sangat luar biasa ini mengenai aplikasi dari kehidupan Yusuf dan sekarang kepada kita. Bagaimana agar kita bisa selalu setia kepada rencana Tuhan? Memang bukanlah hal yang mudah berada di pihak Yusuf ya sebagai tawanan, lalu difitnah, di penjara 3 tahun. Tetapi itulah luar biasanya pengaruh didikan ibunya dulu ya. Pengaruh didikan ibunya dulu, dan Yusuf selalu dengar-dengaran kepada ibunya. Dan walaupun ibunya sudah tidak ada, dia tetap dengar-dengaran kepada nasihat Tuhan. Dia tetap percaya bahwa selama dia benar, walaupun dalam keadaan sulit difitnah, Tuhan tidak akan tinggalkan dia. Oleh karena itu ini pelajaran baik bagi kita. Bisa saja kita berada dalam kesulitan bukan karena kesalahan kita, tetapi percayalah ya, mari kita imani bagaimana kehidupan Yusuf ini ya. Mari kita mengandalkan Tuhan, mari kita bergantung sepenuhnya. Kalau memang kita benar-benar setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Itulah yang perlu kita lakukan supaya kita bisa tetap setia, dan ini menjadi pekabaran yang baik bagi orang lain. Kesetiaan kita itu bisa menginspirasi orang lain. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Tobing, saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini Yusuf akhirnya bertemu dengan saudara-saudaranya. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Kalau kita lihat bahwa peristiwa kelaparan itu bukan hanya melanda kepada Mesir saja, tapi juga di sekitar Mesir. Jadi ada 7 tahun masa kemakmuran, kesuburan, dan 7 tahun lagi masa paceklik. Dan tentu saja ini juga menghantam Kanaan, di mana Yakub dan seluruh keluarganya berada di Kanaan pada waktu itu, dan tentunya mereka juga mengalami masa paceklik atau kelaparan. Dan oleh karena itu Yakub mengirimkan anak-anaknya bahwa mereka mendengar Mesir itu penuh dengan kelimpahan gandum ya. Tidak heran Yakub mengirimkan anak-anaknya untuk membeli gandum yang ada di sana. Nah, sekarang kita mau lihat ada 2 makna yang paling penting di sini ya. Kalau kita mengingat akan peristiwa mimpi daripada Yusuf,
Di situ kita bisa melihat bahwa ada satu penggenapan, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Penggenapan mimpi Yusuf bahwa saudara-saudaranya itu akan menunduk dan menyembah kepada dia. Kita masih ingat tentunya bahwa mimpi daripada Yusuf itu ada gandum dia berdiri, kemudian gandum saudara-saudaranya itu tunduk kepada gandum daripada Yusuf. Begitu juga dengan peristiwa bintang-bintang, bulan dan matahari, mereka menunduk kepada bintangnya si Yusuf ini. Dan ini tergenapi pada waktu mereka datang ke Mesir untuk membeli gandum dan mereka tidak sadar untuk menyembah kepada saudaranya, yaitu si Yusuf itu sendiri. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, ini mencerminkan bahwa satu pembalasan akibat dari perbuatan-perbuatan saudara-saudaranya itu membuli Yusuf, kemudian mencoba untuk membunuh dia dan menjebloskan ke dalam sumur serta menjual dia kepada pedagang Ismail, dijual menjadi budak di Mesir. Ini menjadi satu keadilan yang harus diterima oleh saudara-saudaranya. Jadi sikap daripada saudara-saudara Yusuf ini itu diberikan satu keadilan oleh Tuhan. Mereka harus mengalami kesesakan, ya. Mereka harus mengalami kesesakan. Kita coba sama-sama membaca dalam Kejadian 42 ayat yang ke-21. Bagaimana rasa penyesalan, ya, penyesalan daripada saudara-saudara Yusuf. Kejadian 42 ayat yang ke-21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betulkah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu? Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Kemudian tampillah si Ruben, ya. Ruben adalah kakak yang paling besar yang mencoba untuk menyelamatkan adiknya untuk mengeluarkan Yusuf dari sumur itu. Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Nah, kalau kita lihat ada satu makna, ya. Makna di sini ada dua. Yang pertama penggenapan tentang mimpi Yusuf itu menjadi kenyataannya. Yang kedua itu merupakan cerminan keadilan Tuhan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf. Dan saudara-saudara Yusuf menyadari apa yang telah mereka lakukan pada masa lalu itu menerima balasannya pada saat sekarang. Demikian, Pak. Ya, ini pemikiran untuk kehidupan aplikasi kehidupan Pak Fajar ini. Ya, kadang-kadang kita tidak luput, ya, kita melakukan kesalahan kepada orang lain, mungkin juga kesalahan yang cukup besar. Apa yang dapat kita buat untuk memperbaiki kesalahan yang kita telah buat mungkin kepada seseorang? Silakan Pak Fajar. Iya, kalau kita melakukan satu kesalahan terhadap seseorang, tentunya Alkitab mengatakan jangan sampai matahari terbenam. Itu kita masih kita masih belum melakukan permohonan maaf kepada orang yang mungkin barangkali yang kita sakiti. Alkitab mengatakan bahwa apabila kita melakukan satu kesalahan, baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja, tentunya kita akan datang meminta maaf, memohon ampun. Yang pertama kali tentunya kita mengaku kesalahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Jangan sampai dengan melihat peristiwa yang terjadi, Tuhan melihat dan kita tidak ada satu upaya apapun untuk bertobat, menyesali apa yang kita lakukan, sehingga akan ada satu akibat pembalasan yang begitu adil daripada Tuhan. Jadi yang pertama kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun, kita melakukan satu pertobatan. Kemudian yang kedua kita datang kepada orang yang barangkali kita sakiti, kita memohon maaf supaya hubungan itu baik ke atas maupun ke sesama horizontal itu semakin dapat dipulihkan. Demikian Pak Darwis. Baik, Pak Fajar. Saya kembali ke Pak Tobing ini. Ini mengenai Yusuf dan Benyamin, dua kakak beradik yang satu ibu. Silakan Pak Tobing. Baik. Mengenai keberadaan Benyamin inilah sebenarnya yang membuat Pak Darwis, ya, peristiwa ini menjadi sangat dramatis.
Kenapa? Ya tadi setelah dijelaskan oleh panelis Saudara Fajar, lalu mereka pulang ke orang tuanya. Sebenarnya ada syarat kan ya, ada syarat si Simeon ditahan akhirnya supaya mereka balik lagi untuk membuktikan bahwa omongan mereka benar, bahwa mereka masih punya adik lagi. Mereka nggak mengerti maksud dari Yusuf. Sebenarnya Yusuf karena ingin bertemu oleh adik yang seibu ya dengan dia. Nah, ternyata ya Yakub tidak mudah ya, Yakub tidak mudah bisa melepas begitu saja ya. Jadi Yakub tidak langsung menuruti permintaan permintaan Yusuf. Tetapi ketika kelaparan terjadi, persediaan makanan mereka mulai habis, Yakub bilang ke anak-anaknya, pergilah ke Mesir lagi, belilah persediaan makanan. Lalu saudara-saudara Yusuf bilang, ya ayah, kan sudah dibilang kami boleh datang ke sana, tapi syaratnya kami harus bawa ini si adik bungsu ini, si Benyamin. Yakub bilang, kamu mau bikin, ya ini dalam bahasa sederhana mungkin ya, kamu mau bikin aku cepat mati kalau begini ceritanya, gitu ya. Kenapa? Karena kan dari istri yang sangat dicintai yaitu Rahel, ya kan ada 2 anak yang dari Rahel ini. Nah Yusuf ya sudah hilang, ini kamu mau hilangkan lagi ini anak-anakku yang satu ini, gitu ya. Tapi akhirnya ya ada satu saudaranya Yusuf yaitu Jehuda. Memang Jehuda ini menjadi orang yang berbeda sedikit ya Pak Darwis ya. Jehuda dia tampil meyakinkan kepada ayahnya Yakub bahwa dia siap menjadi jaminan ya seandainya ada apa-apa nanti ya. Akhirnya pendek cerita Yakub izinkanlah itu pergi ya. Yakub izinkan itu pergi, lalu tiba di sana ya, tiba di Mesir, ya namanya orang yang sudah rindu sekali dengan saudara-saudaranya, apalagi Yusuf sangat rindu sekali dengan Benyamin, tetapi dia harus tahan ini Pak Darwis ya, karena dia tidak mau langsung ketahuan kalau dia adalah saudaranya mereka. Dia harus tahan, bahkan di dalam Kejadian 43 itu dikatakan bahkan dia harus meninggalkan mereka sebentar untuk nangis saking nggak kuatnya gitu ya. Tetapi Yusuf memperlakukan mereka dengan istimewa. Simeon disuruh keluarkan dari penjara, lalu dia perintahkan kepada ajudan-ajudannya gitu ya, tolong atur sebuah jamuan makan siang bagi mereka gitu ya. Tolong atur sebuah jamuan makan siang. Mereka malah ketakutan Pak Darwis. Aduh, apalagi nih. Kita kan di sini urusannya hanya mau beli makanan. Udahlah beli makanan aja. Lalu mereka mulai khawatir. Jangan-jangan ini masalah uang yang balik ke kita itu ini yang bikin dikira kita pencuri, lalu kita ini dikasih makan dulu, habis itu kita disergap, habislah kita ini. Apalah kita bilang ke ayah kita gitu ya. Apalah kita bilang ke ayah kita. Tetapi ya ternyata tidak seperti yang mereka khawatirkan ya. Mereka disuruh pulang. Yusuf tanya, gimana kabar ayahmu, masih hidup nggak? Oh masih ya, masih hidup. Oke, kalau begitu kamu harus bawa ayahmu ke sini ya. Lalu luar biasanya ya, Yusuf menyuruh ajudan-ajudannya itu untuk mengisi karung-karung mereka itu dengan persediaan-persediaan, dan bahkan Benyamin diberi 5 kali lebih banyak dari yang lain ya. Diberi 5 kali lebih banyak dari yang lain. Tapi pada kali ini Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, kakak-kakaknya itu tidak lagi mempersoalkan kenapa Benyamin ya diperlakukan lebih istimewa dari mereka. Mereka nggak mempersoalkan sama seperti pada waktu Yusuf diistimewakan oleh Yakub gitu ya. Tapi kali ini kok Benyamin dapat 5 kali, yang lain nggak. Mereka nggak persoalkan itu. Sebenarnya di lain sisi Yusuf itu sebenarnya menguji saudara-saudaranya ya, apakah adiknya Benyamin ini benar-benar diperlakukan baik. Apakah jangan-jangan diperlakukan sama seperti saya nih ya, dibully lagi adiknya ya. Itu sebenarnya satu ya, sekaligus mau menguji ya, sekaligus itulah caranya Yusuf agar dia bisa bertemu dengan ayahnya, karena pada saat itu dia sudah bertemu dengan Benyamin, dia sudah melihat, tapi dia mau ya dia bertemu dengan ayahnya. Itulah
salah satu ya sebagian kecil dari kisah yang mengharu-birukan pertemuan Yusuf dengan Benyamin, adik kandung seibunya itu ya Pak Darwis, melalui berbagai peristiwa yang menegangkan bagi saudara Yusuf, karena mereka takut dituduh takut ini kalau kita bakal dipenjara lah kita pikirnya, tetapi ternyata bukan seperti itu. Kira-kira seperti itu sedikit penjelasan pertemuan antara Yusuf dan Benyamin untuk kita pemirsa The Safe Ministry dan Pak Darwis. Baik Pak Tobing, ini aplikasi dalam kehidupan ya. Kalau Pak Tobing tadi cerita bahwa uang yang digunakan untuk membeli makanan dikembalikan oleh Yusuf. Sebetulnya keadaan sulit pada saat itu ya, masa paceklik lah istilahnya. Dalam kesempitan kadang-kadang kala ada kesempatan untuk tidak jujur, tapi kebetulan saudara Yusuf ini jujur semua. Bagaimana agar kita tidak tergoda untuk melakukan hal yang tidak jujur, Pak, dalam keadaan kesempitan? Silakan Pak Tobi. Baik, memang sering sekali ya setan itu menggoda kita, atau bahkan mungkin Tuhan menguji kita, ya, menguji kita dalam situasi sulit. Kadangkala bisa saja ada solusi bagi kita, tetapi solusi itu bisa saja itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sama seperti mereka dalam kondisi yang sangat terjepit. Ya, sebenarnya pada saat kelaparan itu mereka butuh uang, ya butuh uang itu, tetapi mereka tetap menjaga integritasnya. Jadi ini sebenarnya bicara masalah integritas. Oleh karena itu pertanyaan Pak Darwis tadi, bagaimana supaya tidak tergoda melakukan hal yang tidak jujur? Sebenarnya ada satu sikap yang perlu kita bangun, yaitu kita harus perlu merasa perasaan yang berkecukupan. Jangan tamak. Ketika kita tamak, ya, ketika kita punya roh ketamakan, maka begitu ada peluang itu langsung kita ambil, ya, langsung kita ambil. Tetapi kalau kita punya roh yang merasa berkecukupan, roh yang bersyukur dengan apa yang kita punya, dalam kondisi sulit pun, ya, kalau itu bukan hak kita, kita nggak akan tergoda untuk mengambil itu, Pak Darwis. Itu yang boleh saya sampaikan, Pak Darwis. Baik, Pak Tobing. Saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Piala perak. Apa ini yang terjadi mengenai piala perak ini? Silakan Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, tentunya 20 tahun merupakan bukan waktu yang sangat singkat ya. 20 tahun penantian. Yusuf itu bertemu dengan adiknya, yaitu si Benjamin, dalam satu ibu. Tentunya ini menjadi gejolak kerinduan yang luar biasa daripada Yusuf. Dia memang menginginkan untuk bertemu dengan adiknya ini, dan mungkin ya dia juga pengen melihat bagaimana sikap-sikap daripada saudara-saudaranya terhadap Benjamin. Apakah sikap daripada saudara-saudaranya itu sama dengan apakah Benjamin itu juga diperlakukan sama seperti dirinya gitu ya, dicemburui, kemudian mereka mencoba untuk membunuh, atau ya mungkin dibully dan lain sebagainya. Kalau saya lihat Pak Darwis, kalau saya lihat ini memang benar-benar drama yang mengharu-birukan ya. Kalau saya lihat bahasa untuk sekarang, ini sebetulnya Benjamin dan saudara-saudaranya itu diprank oleh Yusuf. Karena apa? Sebetulnya mereka sudah dijamu dengan baik begitu ya, dijamu dengan baik, dilayani dengan baik. Mereka tidak menyangka, saudara-saudaranya tidak menyangka bahwa kok semuanya dilancarkan, seakan-akan bahwa Tuhan itu masih melindungi mereka semuanya. Tetapi Yusuf memiliki satu rencana yang luar biasa. Pertama, sebetulnya bahasa yang paling tepat adalah menguji kebersamaan mereka. Apakah mereka sudah bertobat dari kelakuan yang dulu atau tidak? Kemudian dia mau pengen bertemu dengan adiknya lagi, yaitu dengan menaruh piala perak itu ke dalam kantong gandum milik daripada Benjamin. Supaya apa? Benjamin ini supaya ditahan, tetap bersama-sama dengan dia, dan saudara-saudaranya pulang. Sebetulnya Yusuf ingin tahu apa reaksi daripada saudara-saudaranya. Dan tentunya kita lihat piala perak ini sebetulnya kan melambangkan kekuasaan daripada Mesir, melambangkan sebagai piala untuk menetralisir kalau seandainya ada satu racun. Jadi saudara-saudaranya tahu betul itu piala perak ini berfungsi sangat
sangat vital sekali bagi kehidupan seorang Firaun, bagi seorang perdana menteri seperti Yusuf ini ya. Dan mereka tahu hukuman yang harus diberikan kepada seseorang yang kedapatan mencuri piala perak daripada perdana menteri Mesir ini. Dan singkat cerita apa yang dilakukan? Ini peristiwanya bukan hanya mereka pada waktu mereka berangkat membawa Benjamin untuk membeli gandum dan ingin mengembalikan uang yang ada di kantong mereka, tetapi sekarang mereka kembali lagi ke Mesir, yaitu dengan membawa adiknya lagi beserta dengan tuduhan dengan piala perak ini. Pada waktu mereka datang bertemu dengan Yusuf, tentunya sebetulnya Yusuf pada waktu bertemu dengan saudara-saudaranya tidak menggunakan bahasa Israel gitu ya, tapi mereka menggunakan penerjemah. Sehingga saudara-saudara juga tidak menyangka siapa sih Yusuf ini. Sebetulnya apa yang menjadi pembicaraan dari saudara-saudaranya itu diketahui banget sama Yusuf. Dan memang pintar sekali drama ini dilakukan, dan tentunya hukumannya adalah sebetulnya hukuman kepada Benjamin itu sangat berat, bukan hanya mungkin penjara, bisa saja itu menjadi hukuman mati ya, karena bisa mencelakai daripada perdana menteri. Nah, singkat cerita mereka bisa kembali, mereka mereka saling berbicara, dan sekali lagi Yusuf pada waktu mendengar pengakuan daripada saudara-saudaranya, dia merasa bahwa aduh, nggak kuat ya. Sangat terharu sekali ya, bahwa mereka tetap bersatu, mereka tidak tinggalkan adiknya, tapi mereka membawa Benjamin bersama-sama dengan mereka. Demikian, Pak Darwis. Ya, ini Pak Fajar pemikiran untuk aplikasi kehidupan. Kita tahu bagaimana Yusuf telah direndahkan, dihina oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf begitu kasih juga kepada saudara-saudaranya. Apa yang kita bisa buat ya agar rasa kasih kita bisa menjadi bagian kita, kehidupan kita dalam sehari-hari? Silakan, Pak. Oke. Apa sih yang bisa kita buat rasa kasih sayang ini bisa menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari ya? Kalau kita lihat pengalaman anak-anak Yakub ini, saudara-saudaranya Yusuf, mereka kok tidak memiliki satu kasih satu sama lain ya. Padahal mereka satu bapa. Mereka malah justru membuli Yusuf, dan akibatnya Yusuf juga harus berpisah dengan orang tuanya, dan Yakub juga harus menanggung penderitaan yang cukup lama, menangisi kepergian Yusuf, atau mungkin menangisi kematian Yusuf karena dia tahu bahwa Yusuf ini sudah dimakan oleh binatang buas. Dan penderitaan ini kan berkepanjangan. Ini adalah akibat rasa kasih sayang yang tidak diberikan sesama saudaranya. Nah, sekarang apa sih yang harus kita buat? Kita tahu bahwa mengasihi satu sama lain itu adalah salah satu perintah daripada Tuhan ya. Kasihlah sesamamu manusia, bukan hanya kepada saudara-saudara, tetapi kepada orang lain ya, sesama manusia. Karena kita percaya bahwa semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan, dan kita tunjukkan rasa kasih sayang itu kepada mereka. Dan apa akibatnya kalau kita membenci satu sama lain? Akibatnya ada satu keadilan Tuhan yang akan berlaku pada kita. Kita tidak tahu kapan itu akan pengadilan ini keadilan itu akan ditegakkan. Mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf itu, mereka harus pergi ke Mesir, mereka harus dituduh sebagai mata-mata dari Mesir, dan pada akhirnya mereka harus menanggung adiknya itu mencuri piala perak dari Yusuf. Dan ini tuduhan-tuduhan ini menyakitkan hati mereka, dan mereka merasakan bahwa inilah akibat dari perlakuan mereka kepada Yusuf. Inilah akibat cinta kasih sayang yang tidak mereka terapkan kepada Yusuf. Jadi pelajaran yang paling penting bagi kita, Pak Darwis dan pemirsa di Safe Ministry, kasihlah sesama manusia supaya jangan sampai nanti ada satu keadilan Tuhan melihat bahwa kita mungkin membenci seseorang, teman kita, sahabat kita, atau mungkin kita memperlakukan mereka dengan tidak adil. Kita memiliki Tuhan yang ada di surga, yang memiliki keadilan, yang itu akan ditegakkan kepada kehidupan kita masing-masing. Demikian, Pak Dan. Baik, Pak Fajar. Mungkin kita lanjut saja mengenai akulah Yusuf saudaramu. Ini luar biasa, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara. Oh iya.
Iya. Dan kita lanjutkan ceritanya ini ya. Jadi pada waktu mereka sudah kembali, mereka kembali ke Mesir dengan membawa Benjamin juga, piala perak yang ditemukan ya, ditemukan oleh pasukan daripada Mesir ini. Mereka sudah tidak bisa berkelit lagi. Jadi tentunya Yusuf itu menggunakan hukum daripada Kanaan bahwa bagi mereka yang kedapatan mencuri, mereka nanti akan menjadi hamba ya, jadi hamba. Yusuf tahu betul itu eh, perlakuan atau hukuman bagi orang-orang Kanaan, khususnya anak-anak Yakub yang kedapatan mencuri akan menjadi hamba beberapa tahun, mungkin bisa 4 tahun atau 5 tahun begitu ya. Dan ini diterapkan. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Saya melihat bahwa Yehuda tampil karena pada waktu Yehuda memohon kepada Yakub supaya dia bisa membawa Benjamin. Kemudian semua kalau terjadi hal-hal, Yakub juga sudah menegaskan kepada saudara-saudara kalau ada hal-hal yang terjadi kepada Benjamin, siapa yang akan menanggung? Yehuda yang akan berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan menanggung segala sesuatunya. Sehingga tidak heran juga pada waktu mereka bertemu dengan Yusuf, Yehuda tampil dan dia katakan bahwa dialah yang akan menggantikan posisi daripada Benjamin. Ini persis sekali dengan kehidupan daripada Yesus ya, mengganti sebagai korban sembelihan. Artinya dialah yang menanggung segala sesuatu akibat yang dilakukan oleh orang lain, itu yang dilakukan oleh Benjamin itu sendiri. Nah, di sini pemirsa The Safe Ministry, Yusuf sudah tidak tahan lagi. Artinya bahwa dia melihat ada satu pertobatan dari saudara-saudaranya yang dulu dia mungkin mereka hanya mementingkan egois, mementingkan dirinya sendiri. Sekarang mereka melihat ada sesuatu celaka yang terjadi kepada adiknya yang paling kecil, dan mereka bersama-sama akan menanggung semuanya itu. Dan Yehuda tampil ya, dia tampil di hadapan Yusuf ini, dialah yang akan menggantikan. Sekali lagi Yusuf tidak tahan untuk melihat itu semuanya. Meskipun dia pakai penerjemah, akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya bahwa dialah Yusuf yang yang sudah dijual oleh saudara-saudaranya. Pada waktu statement pertama itu diberikan, dilontarkan kepada saudara-saudara, saudara tidak percaya, malah justru takut kan? Malah justru takut. Yusuf tidak mungkin, mereka nggak mungkin Yusuf bisa menjadi seorang perdana menteri, orang yang kedua daripada Firaun. Namun yang kedua, Yusuf lebih menegaskan, akulah Yusuf, datanglah kemari, datanglah kemari. Wah, luar biasa sekali. Pada waktu saya membaca kisah ini beberapa kali, saya sampai menitikkan air mata. Dan memang panelis daripada saudara Elvin katakan ini drama yang sangat mengharu birukan. Luar biasa sekali. Drama yang diakhiri dengan happy ending ya. Jadi Yusuf memperkenalkan dirinya bahwa dia katakan bahwa bukan karena Yusuf ini dikirim oleh mereka itu ya, tapi ini merupakan salah satu rencana daripada Tuhan. Bagaimana kebesaran daripada Yusuf ini merupakan satu rencana daripada Tuhan untuk menyelamatkan seluruh keluarganya yang ada di Kanaan. Luar biasa sekali. Jadi Yusuf ini meyakinkan kepada saudara-saudaranya, bukan kesalahan kamu, tapi ini merupakan salah satu rencana Tuhan sehingga saya bisa menjadi penguasa yang kedua untuk menyelamatkan keluarganya yang terkena paceklik ini. Wah, ini sungguh luar biasa sekali. Saya melihat bagaimana kebesaran Yusuf ini, dia mau memperkenalkan dirinya dan dia memaafkan ya setelah dia melihat ada satu perubahan daripada saudara-saudaranya ini. Ini sangat pelajaran-pelajaran yang sangat bagus sekali ya. Meskipun dia lakukan ngeprank ya, tapi itu sebetulnya merupakan satu langkah ujian. Yusuf ingin mengetahui sifat-sifat daripada saudara-saudaranya. Demikian Pak. Baik Pak Fajar, ini hanya aplikasi dalam kehidupannya. Apa yang dapat kita buat Pak agar kita dapat berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti kita? Pertanyaan adalah, apakah Yusuf dendam dengan saudara-saudaranya? Tidak. Padahal dia punya kesempatan ya. Dia punya kesempatan untuk membalas dendam itu. Membalas dendam, menjebloskan saudara-saudaranya seluruhnya. Tapi
apa yang akan terjadi bila mana dendam itu dinyatakan? Tentunya keluarganya yang ada di Kanaan pasti akan kelaparan, dan Yusuf akan kehilangan saudara-saudara di Kanaan, bahkan mungkin orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi dia tidak lakukan itu, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Pada waktu dia disakiti, dia serahkan itu kepada Tuhan. Dan dia baru mengetahui Tuhan memiliki satu rencana yang terbaik. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, apa yang mesti kita lakukan pada waktu kita mungkin disakiti oleh orang lain. Ya kita terima ya. Kita terima apa yang mungkin menjadi perlakuan. Kita tidak tahu Tuhan itu memiliki satu cara-cara yang luar biasa. Apa maksud daripada itu? Itu harus kita terima dengan lapang dada. Kita harus melewati semua penderitaan. Mungkin orang lain memperlakukan kita dengan tidak adil, menjebloskan kita ke satu masalah yang berturut-turut gitu ya. Padahal itu bukan kesalahan kita, tapi kita tidak ada sifat untuk membalas dendam. Pada waktu kita mungkin dipulihkan dan kita melihat orang tersebut, ya kita tidak perlu. Kita bisa mencontoh daripada tabiat karakter daripada Yusuf ini yang tidak mau membalas dendam atas perlakuan yang tidak adil terhadap dia. Inilah yang menjadi satu pelajaran bagi kita. Demikian, Pak. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini, dan kali ini kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata akhir dari pembicaraan kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, sebelum kita mengambil beberapa pelajaran yang menjadi kesimpulan dan penutup, ada satu juga mungkin informasi yang berkaitan dengan unsur teologis. Mengapa ya ketika kita melihat bagaimana Yusuf meminta saudara-saudaranya menjemput ayahnya, Yusuf menitipkan kepada masing-masing saudaranya itu satu potong pesalin, tetapi kepada Benyamin dia berikan 5 potong pesalin, dan kepada ayahnya sendiri dia diberikan 10 ekor keledai jantan dimuati dengan barang-barang terbaik dari Mesir, dan 10 ekor betina dimuati dengan roti dan gandum. Yusuf sebagai Perdana Menteri di Mesir, dia sangat mengerti budaya Mesir. Angka 5 adalah angka berkat, angka baik ya bagi orang Mesir. Oleh karena itu dia memberikan berkat 5 kepada Yusuf, dan kepada orang tuanya dia berikan berkat berganda, yaitu 10 potong. Oke, dengan demikian beberapa pelajaran yang kita ambil pemirsa The Safe Ministry, ada 2 bagian penting ya. Namun topik besarnya adalah kita benar-benar tidak mengerti jalan hidup kita. Tidak ada yang tahu benar-benar jalan hidup kita. Siapa yang menduga Yusuf yang dibully, dibuang, dijual, dipenjara, tetapi dia berdiri menjadi penguasa. Dan pelajaran dari Yusuf, walaupun dia penguasa, dia tidak menyimpan dendam sedikit pun kepada saudara-saudaranya. Bahkan dia tampil sebagai penolong. Lalu pelajaran kedua juga adalah bagaimana pertobatan dari saudara-saudaranya yang sebelumnya mereka selalu cemburu dan bahkan berang, dan mereka lah yang menjual Yusuf. Tetapi kita melihat pemirsa The Safe Ministry, dari peristiwa yang tragis justru Tuhan mengambil skenario. Ya, justru Tuhan yang mengambil alih skenario. Dengan dijualnya Yusuf ke Mesir, tetapi Tuhan menggunakan itu untuk menjadi jalan yang membawa keselamatan kepada bangsanya, dan terutama kepada keluarganya, saudaranya dan ayahnya. Oleh karena itu, kalau kita ringkaskan, 2 poin penting yang kita ambil adalah pentingnya pertobatan seperti yang ditunjukkan oleh saudara-saudara Yusuf. Ya, seberapapun besarnya dosa yang kita lakukan, pertobatan kitalah yang ditunggu oleh Tuhan. Lalu yang kedua, pentingnya kesetiaan, menjaga integritas. Dalam kondisi sesulit apapun seperti Yusuf, mengapa Tuhan mengangkat dia menjadi kepala, bukan ekor? Oleh karena Yusuf selama 13 tahun teruji di dalam kesulitan seperti itu. Sedikit pun di dalam catatan Alkitab tidak ada dinyatakan bahwa Yusuf pernah mengutuki Allah, tetapi dia selalu setia. Jadi inilah 2 pelajaran penting bagi kita pemirsa The Safe Ministry. Pertobatan saudara-saudara Yusuf
dan juga kesetiaan Yusuf walaupun di dalam kesulitan apapun. Dan semua ini melambangkan bagaimana kasih karunia Tuhan. Di dalam kesulitan, di dalam penderitaan yang Yesus alami, tapi Tuhan mengambil alih skenario. Yesus datang menjadi penyelamat bagi manusia. Kisah Yusuf juga melambangkan, memprediksikan atau melambangkan bagaimana Yesus sebagai kasih karunia yang tetap didapati setia walaupun di dalam kesulitan, dan justru Yesus tampil sebagai penyelamat dan tidak dendam sama sekali kepada orang-orang yang telah menyalibkan dia. Biarlah ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita agar kita bertobat dan kita tetap setia walaupun di dalam keadaan sulit. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, luar biasa diskusi kita kali ini, drama yang luar biasa dan begitu banyak pelajaran yang kita boleh ambil. Baiklah, terima kasih juga kepada semua pemirsa The Save Ministry, teristimewa donatur. Kami menerima donasi yang luar biasa dari satu keluarga di Jakarta, puji Tuhan, terima kasih. Dan kepada pemirsa semua juga kami berterima kasih, mohon dibagikan video ini kepada siapa saja sehingga boleh membawa berkat kepada semua orang yang mau mendengarkannya. Terima kasih juga kepada produser kami Bapak Simon Kumanti, luar biasa, terima kasih Pak. Biarlah Tuhan memberkati kita. Baiklah, kita akan tutup dengan doa. Kita minta Pak Tobing memimpin dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, sungguh pelajaran yang sangat baik Tuhan berikan bagi kami. Pertobatan saudara-saudara Yusuf yang sungguh-sungguh, yang mengizinkan mereka boleh mendapatkan berkat dari kebaikan Yusuf yang Tuhan telah angkat menjadi kepala di Mesir. Dan bagaimana kesetiaan Yusuf walaupun di dalam kesulitan, di dalam kesesakan, dia menjalani masa yang sulit bukan oleh karena kesalahan, tetapi dia selalu didapati sebagai orang yang setia dan berintegritas. Dan oleh karena itu engkau berkenan kepadanya dan engkau mengangkat dia menjadi jalan yang membawa keselamatan bagi bangsanya, terutama bagi keluarganya, saudara-saudaranya, dan bagi ayahnya. Ya Bapa di surga, inilah gambaran kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau telah melewati masa yang sulit di dalam hidupmu ya Yesus, tetapi kesetiaanmu, kebaikanmu, engkau menjadi pemenang dan menjadi penyelamat, dan bahkan engkau tidak membalaskan dendam, namun engkau justru Tuhan menunggu pertobatan kami Tuhan. Ya Bapa di surga, biarlah pemirsa The Save Ministry dan kami, para panelis dan produser yang telah menyajikan pelajaran ini, kami sama-sama terberkati, terinspirasi dari kehidupan kisah Yusuf ketika engkau angkat menjadi kepala di Mesir, agar kami semuanya boleh engkau dapati setia hingga sepanjang hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Pertemukanlah kami Tuhan dengan seluruh pemirsa The Save Ministry satu waktu di kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan, dan teristimewa kami boleh bertemu dengan Yusuf, pahlawan yang hebat yang Tuhan telah angkat menjadi Perdana Menteri di Mesir itu Tuhan. Mohon ampun pelanggaran dan dosa yang kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada semua pemirsa The Save Ministry. Salam. Shalom. Halo. Puji Tuhan.